sini aku mau jelasin apa sih center of gravity itu. Salah, teror. Jadi yang benar, center of gravity itu adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menentukan lokasi optimal suatu toko atau outlet retail. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa lokasi yang optimal untuk sebuah toko adalah di tengah-tengah atau pusat dari populasi atau basis pelanggan potensial. Metode ini mengasumsikan bahwa konsumen akan cenderung melakukan perjalanan minimum jika toko berada di pusat massa populasi atau pelanggan potensial. Dalam hal ini, pusat massa bisa diukur dengan berbagai cara, seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, atau potensi pembelian. Nah, langkah pertama dalam metode ini, yang pertama adalah mengumpulkan data tentang lokasi pelanggan potensial atau populasi, serta data demografis dan pembelian. Setelah data-data tersebut terkumpul, dilakukan perhitungan matematis untuk menentukan pusat massa per populasi. Ini seringkali melibatkan perhitungan rata-rata berbobot berdasarkan faktor-faktor seperti jarak dan jumlah pelanggan. Setelah pusat massa populasi ditentukan, lokasi optimal untuk toko atau outlet retail kemudian dihitung. Lokasi ini akan menjadi titik di mana jarak rata-rata ke pelanggan potensial adalah minimum. Dalam prakteknya, ini bisa menjadi titik koordinat geografis atau wilayah tertentu yang diidentifikasikan sebagai tempat yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan metode center of gravity ini. Yang pertama ada keuntungannya, yaitu metode center of gravity ini dapat membantu peritel untuk meminimalkan biaya distribusi dan logistik dengan menempatkan toko secara strategis di dekat populasi atau pelanggan potensial. Ini juga dapat membantu mengoptimalkan penjualan dengan memastikan bahwa toko terletak di lokasi yang paling mudah dijangkau oleh sebagian besar pelanggan. Selanjutnya ada keterbatasannya. Meskipun metode ini dapat memberikan panduan yang berguna, pendekatan center of gravity seringkali terlalu sederhana untuk situasi yang kompleks. Misalnya, dapat diabaikan bahwa konsumen mungkin memiliki preferensi yang berbeda atau bahwa faktor-faktor seperti lalu lintas atau pola belanja tidak sepenuhnya diwakili oleh pusat massa populasi. Dengan demikian, meskipun metode center of gravity dapat menjadi alat yang berguna dalam perencanaan lokasi retail, seringkali diperlukan analisis tambahan dan pertimbangan yang lebih luas untuk melakukan keputusan lokasi yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori center of gravity. Dimulai dari kelebihan, yang pertama itu kesederhanaan. Konsep pusat gravitasi relatif mudah dipahami, sehingga dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu dan industri. Yang kedua adalah optimisasi. Dalam ekonomi dan bisnis, teori pusat gravitasi membantu dalam mengoptimalkan logistik dan manajemen rantai pasokan. Dengan menempatkan pusat distribusi atau gudang secara strategis berdasarkan pusat gravitasi permintaan pelanggan, bisnis dapat meminimalkan biaya transportasi, meningkatkan waktu pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah pengurangan biaya. Dengan mengurangi jarak transportasi dan mengoptimalkan manajemen inventaris, bisnis dapat menurunkan biaya logistik secara keseluruhan yang mengarah pada peningkatan profitabilitas dan daya saing. Selanjutnya adalah kelemahan dari teori center of gravity. Yang pertama adalah asumsi sederhana. Teori pusat gravitasi bergantung pada beberapa asumsi sederhana, seperti lampangan gravitasi yang seragam dan distribusi pelanggan yang homogen. Pada kenyataannya, asumsi-asumsi ini tidak berlaku, yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam prediksi dan keputusan yang kurang optimal. Selanjutnya adalah sifat statis. Teori pusat gravitasi seringkali mengasumsikan kondisi statis yang mungkin tidak menangkap perubahan dinamis dalam permintaan pelanggan, kondisi pasar, atau infrastruktur transportasi. Bisnis perlu secara teratur untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi distribusi sehingga mereka dapat tetap kompetitif. Yang ketiga adalah kompleksitas dalam praktik. Meskipun konsep pusat gravitasi sederhana, penerapannya dalam skenario dunia nyata dapat menjadi kompleks. Menghitung pusat gravitasi untuk bentuk yang tidak teratur atau distribusi yang tidak seragam memerlukan teknik matematika tingkat lanjut
dan alat analisis data yang canggih. Yang terakhir adalah lingkup yang terbatas. Teori pusat gravitasi terutama berfokus pada meminimalkan biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi logistik. Meskipun penting, faktor lain seperti kualitas, layanan pelanggan, dan keberlanjutan juga memainkan peran. Di sini saya akan menjelaskan faktor dari center of gravity, yaitu yang pertama ada populasi atau pelanggan potensial. Yang merupakan faktor utama dalam gravity ini adalah populasi atau basis pelanggan potensial di daerah tertentu. Semakin besar populasi atau jumlah pelanggan potensial di suatu wilayah, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menemukan lokasi yang optimal untuk toko retail. Yang kedua yaitu ada jarak. Jarak antara toko retail dan pelanggan potensial adalah faktor yang penting. Tujuannya yaitu untuk menemukan lokasi yang meminimalkan jarak rata-rata antara toko dan pelanggan potensial. Semakin dekat toko dengan pusat massa populasi, semakin kecil jarak antara rata-rata antara toko dan juga pelanggan. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. Selain jarak fisik, aksesibilitas ke lokasi juga penting. Toko yang mudah dijangkau oleh pelanggan potensial, misalnya karena lokasinya di sepanjang rute perjalanan yang umum atau dekat dengan transportasi umum, cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Selanjutnya ada persaingan. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah keberadaan pesaing di area tersebut. Lokasi yang sudah ramai dengan toko-toko serupa dapat menjadi tanda bahwa pasar sudah jenuh atau persaingan sangat ketat, sehingga mempengaruhi kinerja toko baru. Selanjutnya ada infrastruktur dan transportasi. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik, seperti jalan raya utama atau stasiun kereta api, dapat meningkatkan aksesibilitas ke toko. Sebaliknya, akses yang buruk atau lalu lintas yang padat dapat mengurangi daya tarik suatu lokasi. Selanjutnya ada zona perdagangan, yaitu lokasi yang terletak di dalam atau dekat dengan zona perdagangan atau pusat perbelanjaan, dapat lebih menarik banyak pelanggan karena keberagaman pilihan dan kenyamanan berbelanja yang ditawarkan oleh area tersebut. Selanjutnya ada data demografis, yang mana seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan gaya hidup penduduk di daerah tersebut juga penting untuk dipertimbangkan. Hal ini dapat membantu dalam memahami preferensi pembelian dan juga kebutuhan konsumen potensial di lokasi tertentu. Dan juga yang terakhir ada perkiraan pertumbuhan. Perkiraan pertumbuhan penduduk atau perubahan demografis di masa depan dapat mempengaruhi keberlanjutan lokasi toko. Memilih lokasi di area yang sedang berkembang dapat memberikan potensi pertumbuhan bisnis yang lebih besar dalam jangka panjang. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang sudah saya jelaskan tadi, itu peritel dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan lokasi optimal untuk toko retail yang mereka toko retail mereka dengan menggunakan metode center of gravity. Selanjutnya yaitu company profile perusahaan McDonald's. McDonald's Corporation adalah salah satu perusahaan retail makanan terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1940 oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu merek global yang paling dikenal dengan jejaring restoran yang tersebar di seluruh dunia. McDonald mempunyai visi misi yaitu untuk menjadi restoran nomor 1 di hati pelanggan di seluruh dunia. Misi perusahaan ini adalah memberikan pengalaman makanan cepat saji yang luar biasa dengan kualitas dan nilai yang tak tertandingi, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosialnya. Yang kedua yaitu untuk produk dan layanan sendiri, McDonald terkenal dengan berbagai produk makanan cepat saji, termasuk hamburger,
kentang goreng, ayam goreng, dan minuman ringan. Selain itu, McDonald's juga menyajikan produk sarapan seperti sandwich, salad, dan makanan penutup. Perusahaan McDonald's ini terus berinovasi dengan menawarkan berbagai variasi menu yang disesuaikan dengan preferensi lokal di setiap negaranya. Untuk jejaring restoran McDonald's ini memiliki ribuan restoran di seluruh dunia, menjadikannya salah satu merek restoran terbesar dan paling tersebar di dunia. Restoran-restoran McDonald's ini hadir dalam berbagai format mulai dari gerai kecil hingga restoran yang luas dengan area tempat duduk. Untuk strategi bisnis McDonald's yaitu fokus pada kualitas, layanan pelanggan, dan inovasi produk. Kemudian ada komitmen dan lingkungan sosialnya. McDonald's memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Perusahaan McDonald's ini berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah dan emisi karbon, serta menggunakan energi terbarukan. Selain itu, McDonald's juga terlibat dalam berbagai program sosial termasuk donasi makanan dan dukungan terhadap masyarakat setempat. Yang terakhir yaitu inovasi teknologi, di mana McDonald's terus melakukan inovasi dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Perusahaan ini telah mengadopsi layanan pesan daring, aplikasi seluler, dan teknologi layar sentuh di restoran untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran. Yang mana McDonald's terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar dalam industri makanan cepat saji dengan terus berinovasi, memberikan layanan berkualitas, dan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing analisis dalam konteks McDonald's. Nah, yang pertama adalah analisis demografi. Analisis demografi ini melibatkan karakteristik penduduk seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, dan juga kebiasaan dalam berkonsumsi. Nah, McDonald's ini menggunakan analisis demografi untuk memahami profil pelanggan potensial di wilayah tersebut. Misalnya, jika di area tersebut didominasi oleh keluarga dan dengan anak-anak, McDonald's dapat menyesuaikan menu dan promosi mereka untuk menarik keluarga dan anak-anak. Informasi demografi dapat membantu McDonald's untuk menentukan lokasi restoran yang cocok dengan karakteristik pelanggan potensial. Dan yang kedua adalah analisis lalu lintas. Analisis lalu lintas ini melibatkan volume kendaraan dan pejalan kaki yang melewati lokasi potensial McDonald's. Jadi McDonald's ini ingin memilih lokasi yang mudah diakses dan terlihat oleh banyak orang. Dengan menganalisis lalu lintas, McDonald's dapat menentukan titik-titik strategis yang memiliki lalu lintas tinggi seperti persimpangan jalan utama, daerah perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menempatkan restoran mereka di lokasi yang akan mendapatkan eksposur maksimum dan menarik pelanggan yang lewat. Nah, yang ketiga adalah analisis kompetisi. Analisis kompetisi ini melibatkan keberadaan pesaing di daerah tertentu. McDonald's ingin memastikan bahwa mereka memiliki lokasi yang memungkinkan mereka bersaing secara efektif. Dalam analisis ini, McDonald's akan memetakan restoran cepat saji lainnya atau merek makanan lain yang menawarkan alternatif bagi pelanggan. Mereka akan mempertimbangkan lokasi, posisi merek, dan juga pesaing di dalam pasar dan bagaimana mereka dapat menghadapi persaingan di area tersebut. Hal ini membantu McDonald's dalam merencanakan strategi pemasaran dan menentukan keunikan yang mereka tawarkan agar dapat bersaing secara efektif. Nah, yang keempat adalah analisis infrastruktur. Nah, di analisis infrastruktur ini, McDonald's mempertimbangkan keberadaan jaringan, transportasi, pusat perbelanjaan, universitas, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi aksesibilitas lokasi restoran McDonald's. Selain itu, McDonald's juga ingin memilih lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan potensial. Misalnya, mereka mungkin mencari lokasi dekat dengan jalan raya ataupun stasiun kereta api yang memungkinkan akses yang nyaman bagi pelanggan
yang sedang dalam perjalanan, menggabungkan faktor infrastruktur, membantu McDonald menempatkan restoran mereka di. Nah, yang kelima adalah perencanaan ekspansi. Analisis center of gravity yang digunakan oleh McDonald adalah untuk merencanakan ekspansi ke wilayah baru. Perusahaan akan menganalisis data demografi, lalu lintas, dan kompetisi di wilayah yang dipertimbangkan. Dengan bertujuan dari analisis ini adalah untuk memahami potensi pasar di wilayah tersebut dan menentukan lokasi yang akan mendukung pertumbuhan McDonald. Misalnya, McDonald dapat mencari wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang baik, kekurangan restoran cepat saji, ataupun kebutuhan konsumen yang misalnya belum terpenuhi. Nah, analisis center of gravitasi ini dapat membantu McDonald memilih lokasi ekspansi yang strategis dan berpeluang. Metode dari center of gravity ini sendiri dalam konteks McDonald adalah untuk menentukan bagaimana lokasi yang optimal dan strategis untuk membuka gerai McDonald yang baru. Pada metode ini menggabungkan beberapa faktor, ada 4. Yang pertama adalah populasi, pendapatan, kepadatan pesaing, serta faktor geografis pada wilayah itu sendiri untuk menentukan COG pada McDonald itu sendiri. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan lokasi McDonald strategis agar bisa mencakup pelanggan dengan skala yang besar. Terdapat 3 kesimpulan dari center of gravity pada perusahaan McDonald. Yang pertama adalah identifikasi pusat gravitasi, yang dimana pada metode ini perusahaan McDonald dapat menentukan titik wilayah yang strategis untuk menentukan faktor dari populasi, pendapatan, dan pesaing pada McDonald itu sendiri. Yang kedua merupakan optimalisasi penempatan gerai, yang dimana dengan metode ini McDonald dapat menentukan lokasi optimal untuk membuka gerai baru, sehingga dengan menentukan ini dapat menghasilkan pelanggan potensial. Pada penempatan strategi ini sendiri juga dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas pada bisnis itu sendiri, serta dapat membangun bagaimana caranya bisnis itu dapat berkembang lebih baik. Yang ketiga merupakan pengurangan resiko. Nah, dari center of gravity ini sendiri kita dapat mengidentifikasi bagaimana resiko-resiko yang terjadi, seperti kita bisa melihat bagaimana dari faktor populasi, pendapatan, dan pesaing dalam menghadirkan gerai McDonald itu sendiri, sehingga kita dapat meminimalisir yaitu terjadinya kebangkrutan pada McDonald. Yaitu ada 4 saran untuk menghasilkan center of gravity agar lebih baik atau lebih sempurna lagi. Yang pertama adalah penyempurnaan data. Dari penyempurnaan data ini sendiri, data-data yang dihasilkan merupakan data-data yang akurat atau relevan. Data-data tersebut juga mengisikan bagaimana banyaknya pesaing, besarnya pendapatan, dan faktor-faktor lainnya untuk mempengaruhi center of gravity pada gerai itu sendiri. Yang kedua merupakan inklusi faktor-faktor tambahan. Setelah faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, perusahaan juga harus menentukan faktor-faktor tambahan seperti tren demografis, minat dari konsumen, serta aksesibilitas pada transportasi, sehingga perusahaan dapat menentukan lokasi-lokasi yang sesuai untuk mendirikan gerai itu sendiri. Yang ketiga merupakan analisis kompetitif, yang dimana kita dapat menilai atau mengidentifikasi gerai-gerai yang dimiliki oleh pesaing untuk membuat strategi bagaimana kita dapat menghadapi pesaing tersebut dan memberikan langkah-langkah bagaimana kita mengembangkan bisnis kita itu sendiri. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi SIG atau Sistem Informasi Geografis, kita dapat menganalisis metode dari center of gravity ini lebih valid lagi. Karena apa? Karena dari SIG ini sendiri atau SIG itu menghasilkan data-data yang akurat. Dengan data yang akurat dan relevan ini sendiri, kita dapat menentukan lokasi atau wilayah yang sesuai untuk gerai kita sendiri. Sesuai dengan kesimpulan dan saran yang sudah saya sebutkan tadi, dalam hal metode center of gravity ini sendiri tentunya dapat membantu bagaimana gerai-gerai McDonald atau gerai-gerai lainnya untuk meningkatkan bisnis untuk lebih pesat dan berkembang lebih luas lagi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.